Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang segmentasi pemasaran serta contoh nyata dalam perusahaan. Perkenalkan, nama saya Arin Nurlawatika. Saya Desi Ratna Wulandari. Saya Henidar Julia Inggrastuti. Saya Rahman Adi Widodo. Saya Egi Mursadewa. Pendahuluan. Segmentasi pemasaran adalah proses penting dalam strategi pemasaran yang melibatkan pembagian pasar yang luas dan beragam menjadi beberapa kelompok atau segmen yang lebih kecil dan lebih homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan segmentasi pasar, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen di setiap segmen, sehingga memungkinkan mereka untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pembahasan pentingnya segmentasi pemasaran. 1. Memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen dalam setiap segmen pasar. Dengan memahami karakteristik unik dari setiap segmen, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya, perusahaan otomotif dapat mengidentifikasi segmen pasar yang lebih mengutamakan efisiensi bahan bakar, sementara segmen lain mungkin lebih tertarik pada fitur teknologi canggih. 2. Menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran. Dengan segmentasi pasar, perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan efektif. Ini termasuk pemilihan media promosi yang tepat, penyusunan pesan pemasaran yang relevan, dan penentuan harga yang sesuai dengan daya beli konsumen dalam setiap segmen. Misalnya, perusahaan kosmetik dapat menargetkan segmen remaja dengan kampanye media sosial yang dinamis dan trendy. Sementara, segmen dewasa dapat ditargetkan dengan iklan di majalah kecantikan yang lebih eksklusif. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemasaran. Segmentasi pasar membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya pemasaran dengan lebih efisien, dengan fokus pada segmen-segmen pasar yang paling potensial. Perusahaan dapat memaksimalkan return of investment atau ROI dari kegiatan pemasaran mereka. Misalnya, perusahaan dapat menginvestasikan lebih banyak anggaran iklan di segmen yang memiliki potensi penjualan yang lebih tinggi daripada menghabiskan anggaran secara merata di seluruh pasar. Jadi, jenis-jenis segmentasi pasar terdiri dari 4. Yang pertama yaitu segmentasi demografis. Segmentasi demografis membagi pasar berdasarkan karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, dan ukuran keluarga. Yang kedua yaitu segmentasi geografis. Segmentasi geografis membagi pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, kota, maupun lingkungan. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis membagi pasar berdasarkan karakteristik psikologis seperti gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai, dan minat. Yang keempat yaitu segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku membagi pasar berdasarkan perilaku konsumen seperti kebiasaan berbelanja, penggunaan produk, loyalitas merek, dan respon terhadap promosi. Manfaat penerapan segmentasi pasar. 1. Penerapan produk yang lebih relevan. Dengan memahami kebutuhan spesifik dari setiap segmen pasar, perusahaan dapat mengembangkan dan menawarkan produk yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat kebutuhan konsumen ini.
dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat loyalitas merek. Misalnya, perusahaan makanan dapat mengembangkan produk khusus untuk konsumen dengan diet bebas gluten atau produk kecantikan yang diformulasikan khusus untuk jenis kulit tertentu. 2. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar. Strategi pemasaran yang tepat sasaran dapat membantu perusahaan meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar mereka. Contoh nyata penerapan segmentasi pasar dalam perusahaan. 1. Coca-Cola. Coca-Cola menggunakan segmentasi pasar secara ekstensif untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok konsumen. Mereka mengelompokkan pasar berdasarkan usia, gaya hidup, dan preferensi minuman. Misalnya, mereka memiliki produk seperti Coca-Cola Zero Sugar untuk konsumen yang peduli terhadap asupan gula, dan produk seperti Fanta yang ditargetkan untuk remaja dan anak-anak yang menyukai minuman dengan rasa buah. Selain itu, Coca-Cola juga menggunakan segmentasi geografis dengan memasarkan berbagai varian produk yang disesuaikan dengan selera lokal di berbagai negara. Yang kedua, Nike. Nike menggunakan segmentasi psikografis dan perilaku untuk menargetkan konsumen berdasarkan gaya hidup aktif dan minat olahraga. Mereka memiliki berbagai lini produk yang disesuaikan untuk berbagai jenis olahraga seperti lari, basket, sepak bola, dan yoga. Nike juga menargetkan segmen pasar berdasarkan preferensi mode dengan produk-produk fashion leisure yang populer di kalangan remaja dan dewasa muda. Penutup. Segmentasi pemasaran adalah alat yang sangat penting bagi perusahaan untuk memahami pasar mereka dengan lebih baik dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Dengan membagi pasar yang luas dan beragam menjadi beberapa segmen yang lebih homogen, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, meningkatkan efisiensi pemasaran, dan memperkuat daya saing mereka di pasar, melalui contoh nyata seperti Coca-Cola, Nike, dan P&G. Kita dapat melihat yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi setiap perusahaan untuk memahami dan menerapkan konsep segmentasi pemasaran sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. Dengan demikian, perusahaan dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi positif bagi dunia sekitar mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini membantu. See you guys. Bye-bye.